Selamat pagi, kita akan kuliah termodinamika kita yang merupakan bab 4. Pada pagi ini kita akan membicarakan kuliah tentang termodinamika tentang analisis energi sistem tertutup. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kita membicarakan tentang kerja yang ada kaitannya dengan hukum pertama termodinamika. Kerja batas bergerak. Kerja batas bergerak ini ada 3 sebenarnya ya. Kerja batas bergerak untuk tekanan konstan, kerja batas bergerak untuk volume yang konstan, dan kerja batas bergerak untuk sistem yang politropik. Kalau kita punya suatu sistem seperti piston yang digambarkan pada gambar 41, ya, dan sistemnya adalah gas yang berada di dalam silinder dan pistonnya dapat bergerak naik turun, artinya batas sistem itu akan bergerak. Ya, nah, pekerja yang dilakukan oleh sistem tersebut kita sebut kerja boundary atau kerja batas. Kenapa? Karena kita hanya dapat mengevaluasinya dari pergerakan batas sistem. Ya. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar 42, pergerakan piston tersebut, yaitu sebesar volumenya yang bergerak, ini merupakan sesuatu hasil perkalian antara beda ketinggian yang beri simbol ds, S yang kecil, dikalikan dengan luas penampang piston. Jadi ds kali A. Ya. Kita sudah ketahui untuk kerja batas bergerak dalam fisika, kita sudah belajar tentang kerja sama dengan F gaya dikali jarak. Nah, karena jaraknya ini merupakan jarak yang relatif kecil, ya, infinitesimal small, ya, maka kita kerjanya kita beri simbol juga diferensial kerja sama dengan F, yaitu gayanya konstan, kali ds atau beda tinggian. Ya. Nah, dapat juga kita tulis ya, PA, ya, F itu bisa kita gantikan dengan PA ya, kali ds. Kenapa PA kali ds? Karena P, ya, P itu sama dengan F bagi A. Jadi kalau PA sama dengan F bagi A kali A, bisa saling menghilangkan, jadi PA itu sama dengan F dikali, kita sudah tahu ds kali A adalah perubahan volume, dV volume. Jadi kerja itu, kerja batas yang bergerak adalah P kali dV. Dan untuk keseluruhannya bisa kita tuliskan WB sama dengan integral dari 1 ke 2, dari titik 1 ke titik 2, P kali dV. Ya. WB itu boundary ya, batas. WB batas mempunyai nilai positif jika sistem mengalami pengembangan. WB negatif atau artinya kompresi mempunyai nilai negatif apabila sistem mengalami kompresi. Ya, atau artinya sistem kita kenai kerja. WB positif artinya pengembangan, itu sistemnya mengembang, artinya sistem melakukan kerja. Makanya kita beri tanda positif seperti yang sudah kita uraikan pada pertemuan minggu lalu. Nah, kerja batas yang akan selama proses itu bergantung pada lintasan yang dilalui dan juga kondisi akhir. Nah, kalau kita punya waktu gambar 45 yang bagian atas, itu antara titik 1 ke titik 2, itu akan ada kerja melalui berbagai lintasan. Kerja di lintasan A, nilainya adalah 10 kJ. Ya, kerja melalui lintasan B, itu 8 kJ. Kerja melalui lintasan C, itu 5 kJ. Itu sama saja
Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, katakanlah suatu jenis makanan, maka kalau kita menggunakan jalur order dengan metode A atau marketplace A, itu beda hasilnya atau nilainya atau harganya jika menggunakan marketplace B ataupun marketplace C. Ya. Artinya apa? Yaitu lintasan yang berbeda, cara yang digunakan berbeda, akan mempunyai dampak pada kerja yang dilakukan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar 43, ya, kalau kita punya di sumbu vertikalnya P, sumbu horizontalnya V atau volume, maka kita lihat jika ada terjadi perubahan dV atau volume, ya, itu sama sebetulnya dengan dA, ya, perubahan dA, ya, atau P kali dV, ya, atau luasan yang dimerahi sama integral 1/2 dA atau sama dengan integral 1/2 P dV. Ya. Nah, kita sekarang bicarakan kerja batas untuk satu proses tekanan konstan. Kalau kita punya sistem seperti pada gambar kita di kiri, ya, kerja untuk suatu proses yang tekanan konstan, kalau seperti di gambar ini, diberi contoh tekanannya 60 PSIA, ya, dan perubahan volumenya dari 7,4863 menjadi V2 8,3548 feet kubik per menit. Ya, jadi sudah kita katakan tadi kerja batas sistem itu adalah integral dari 1/2 PdV. Ya, sama dengan P0 integral 1/2 dV, ya, sama dengan P0 kali V dalam kurung V2 kurang V1. Ya, sehingga kerja batas itu sebetulnya adalah M kali P0 kali perbedaan volume spesifik 2 dikurangi volume spesifik 1. Ya, sedangkan yang V besar itu adalah volume total. Ya. Kita lihat teladan kita. Teladan kerja untuk suatu proses tekanan konstan. Suatu tangki kaku berisi udara dengan tekanan 500 kilopascal dan suhu 150 derajat Celcius. Sebagai akibat proses perpindahan panas ke lingkungan, suhu dan tekanan di dalam tangki turun ke 65 derajat Celcius dan tekanan 400 kilopascal. Tentukanlah kerja batas selama proses ini. Nah, di dalam soal diketahui udara dalam tangki didinginkan dan baik tekanan maupun terjadi penurunan tekanan dan suhu. Ya, carilah kerja yang dilakukan oleh sistem ini. Nah, kita lihat rumus kita WB, W batas sama dengan integral 1/2 P kali dV. Ya, di mana V adalah volume. Nah, karena tidak dari soal tidak diketahui perubahan
volume. Ya, kenapa tahu tidak ada penurunan? Karena tangki yang digunakan adalah tangki kaku. Ya, karena tangki kaku maka terjadi perubahan volume. Sehingga kerja yang dihasilkan integral 12 P kali dV yang sama dengan 0. Sehingga kerja boundary kami sama dengan 0. Ya. Kerja batas untuk suatu proses yang volumenya konstan. Kalau kita perhatikan grafik kita, P di sini, ya, 500, 400, tapi kita perhatikan ada satu titik yang menarik, yaitu titik 1 ke 2 kita, atau di ini, apa disebutnya tadi? Nah, saya nggak tahu bahasa Bataknya apa ya. Ya, suhu 1, 500 kilopascal, tekan 1, suhu 1, 150 derajat Celcius, tekanan 2, 400 kilopascal, suhu 2, 65 derajat Celcius. Apakah ada kita konstan untuk suatu proses volumenya konstan? Ya, yang ini. Ya, kerja batas di suatu proses kompresi termal itu adalah W batas sama dengan P kali dV. Ya, nah karena tadi V-nya yang konstan, volume yang konstan, P-nya tidak, maka P kita coba urai menurut gas ideal. Ya, P sama dengan C bagi V. Ya, karena tadi PV MRT ya. Nah, itu kalau kita masukkan P sama dengan C bagi P, maka kalau ini kita masukkan ke rumus di atas, ya, P, ya, sehingga rumus kita P sama dengan C per V kali dV. Maka ini jadi C V min 1 dV. Ya, nah kalau kita masukkan di rumus kita, ya, kerja batas adalah integral dari x kedua P kali dV. Kita masukkan hasilnya adalah integral CV dV sama dengan C integral dV per V. Ya, kita dapatkan C log 1 log V2 bagi V1. Nah, C-nya tadi sudah kita hitung adalah PV. Ya, sehingga ini, ya, kita dapat rumusnya adalah P1 V1 log V2 V1. Ini adalah proses kompresi isotermal. Isotermal suhunya konstan. Ya. Contoh berikutnya lagi. Ya, kompresi isotermal dari suatu gas ideal. Suatu piston silinder pada awalnya berisi 0,4 meter kubik udara pada tekanan 100 kilopascal dan suhu 18 derajat Celcius. Sekarang air dikompres, udara dikompres sehingga menjadi 0,1 meter kubik. Sedemikian rupa, suhu di dalam silinder tetap konstan. Tentukanlah kerja yang dilakukan selama proses ini. Ya. Nah, solusinya kita masukkan dulu. PV sama dengan MRT 0. Sama dengan C atau P sama dengan C kali V. Nah, yang kita ketahui eh, tekanan, ya, udaranya dikompres sedemikian rupa sehingga suhu di dalam silinder tetap konstan. Ya, nah kita masukkan P sama dengan C bagi V.
Ya, jadi ini tadi konstan apa namanya? Piston silinder ya. Jadi PV sebenarnya C konstan. Kita gantikan ke persamaan 42 kita punya sekarang. WB sama dengan PdV sama dengan C per VdV. C 1,2 dVV sama dengan C ln V2 per V1 atau sama dengan V1 V1 kali log V2 bagi V1 ya. Nah, jika kita masukkan angka yang diketahui ke dalam persamaan 47 kita dapatkan hasilnya adalah kerja minus 55,5. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa pekerjaan ini dilakukan ke sistem melalui suatu input kerja ya, yang selalu menjadi kasus proses kompresi. Yang ketiga, kerja batas untuk proses yang politropik. V pangkat N sama dengan C, ini politropik. Kalau lebih pangkat dari 2 ya. PV pangkat N sama dengan C, sehingga P sama dengan C kali V pangkat N1. Ya. Nah, kalau kita kemasukkan persamaan kerja kita integral 1,2 P dV, dan P itu adalah CV, kita masukkan CV pangkat minus N kali dV sama dengan C kali V2 minus N tambah 1 kurang V1 pangkat minus N tambah 1 dibagi minus N tambah 1 sama dengan PA2 V2 PA1 V1 dibagi 1 kurang N. Nah, P sama CV pangkat min N kita masuk ke rumus kita. W batas dari integral 1 ke 2 P dV. Ya, P-nya sekarang diganti dengan C kali V pangkat minus N dV. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah C integral dari 1 ke 2 C V2 pangkat min N tambah 1 kurang V1 pangkat min N tambah 1 dibagi min N tambah 1. Ya. Nah, ini sama dengan V2 sama dengan kurang V1 V1 dibagi 1 kurang N. Ya. Dan untuk gas ideal, WB MR T2 kurang T1 bagi 1 kurang N. Ya. Nah, ada gas yang juga mendorong pegas. Ya. Nah, jadi kalau seperti sistem yang kita perlihatkan, sebelah kiri ini ada pegasnya, K-nya 150 kN per meter. Ya, dan zat yang berada dalam silinder adalah A. Ya. Nah, A-nya 0,5 meter kubik, P-nya 200 kilopascal, V1-nya 0,05 meter kubik. Ya. Nah, ini yang ditentukanlah kerja. Ya. Nah, contoh pengembangan suatu gas melawan suatu pegas. Ya. Nah, satu alat piston silinder
berisi 0,05 meter kubik. Suatu gas yang pada awalnya pada kanan 200 kilopascal. Nah, pada kondisi ini, suatu pair pegas linear ya. Kemudian kita hitung dulu, diketahui tadi ya pada awalnya 0,05 200 ya, dan kemudian ditingkatkan V2 sama dengan 2V1 ya, dan kita masukkan, kita dapatkan volume 2-nya 0,1 meter kubik ya. Nah, perubahan piston dan pegas menjadi X sama dengan delta V bagi A. Ya, kita masuk angkanya, kita dapatkan X-nya 0,2 meter kubik. Ya. Nah, kemudian perpindahan piston pada pegas menjadi X sama dengan delta V volume dibagi luas penampang 0,1 kurang 0,05 ya bagi 0,25 sama dengan 0,2 ya, dan kerja yang dilakukan ya. Nah, kita lihat kerja pegas itu kan setengah ya KX ya, setengah kali 320 kurang 200 kali 0,05 kita dapatkan 3 kilojoule ya. Nah, hasilnya juga dapat didapatkan, oh ini yang pegas ya. Oke, kita berhenti dulu, nanti kita lanjutkan supaya mudah dalam rekamannya.